Jamaah rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Solehatun, perwakilan dari kelompok belajar kenanga ceria. Kepada Ibu Solehatun, waktu saya persilakan. Semoga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya perwakilan dari keluarga Kenanga Ceria untuk beramanah menyampaikan kultum kuliah 17 menit di malam yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, ustadz wal ustadzah, pendiri serta seluruh pembimbing pembina Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Wamid on Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Abah Misbahus Sudur yang senantiasa kami ta'zimi nasihat-nasihatnya, yang selalu kami harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya, semoga selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Witiari dan Ibu Deli Sapnareza selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ta'lim Wamid on Air beserta seluruh jajaran pengurus harian Kabinet Sab'ata Asyara yang selalu kami kagumi kegigihannya dalam memperjuangkan agama Allah di bumi Formosa ini. Semoga selalu dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kepada seluruh jamaah yang bergabung pada acara malam hari ini, yang senantiasa istiqomah dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita semua senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Sebab hingga saat ini kita masih dianugerahi berbagai nikmat dan kebaikan olehnya. Di antaranya adalah hidayah yang tercermin dalam keimanan dan keislaman. Berkat rahmatnya pula kita masih dikaruniai kesehatan jasmani serta ketentraman jiwa yang dapat kita rasakan sepanjang waktu. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat risalah dan perjuangan beliau kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak dan diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Jamaah Majelis Ta'lim Hamid on Air rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan kultum dengan judul Muhasabah di awal tahun menata hidup dengan ketakwaan. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Tidak terasa tahun 2025 telah usai kita lewati. Kini tahun 2026 pun sudah tiba. Dan alhamdulillah telah sampai pula di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Meski tertatih-tatih, kita patut bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang ada di setiap episode masa lalu. Namun selanjutnya, di fase peralihan ini sepantasnya kita bermuhasabah sebanyak apa dosa yang telah kita lakukan. Sudah menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat secara maksimal atau belum? Jika tidak, mari kita segera introspeksi diri untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hakikat ketakwaan merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk umat-umat terdahulu. Hal ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131, yang artinya hanya milik Allah apa ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu umat Islam agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah Majelis Ta'lim Hamid on Air rahimakumullah. Pada masa permulaan tahun Islam ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah diri. Apa saja yang telah kita perbuat selama 1 tahun yang lalu? Kebaikan ataukah keburukan yang lebih banyak kita lakukan? Dan sudahkah kita menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah selayaknya senantiasa hadir dalam benak kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mewasiatkan kepada seluruh hambanya agar selalu melakukan introspeksi diri di setiap waktu. Terlebih pada fase awal tahun Hijriah seperti sekarang ini. Dengan muhasabah tersebut, kita diharapkan mampu bertekad dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik sepanjang tahun yang akan kita jalani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah Majelis Ta'lim Wamid on Air rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala secara tegas berpesan kepada seluruh hambanya agar senantiasa melakukan muhasabah atas segala perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu, demi kebaikan kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam ayat tersebut pula, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar muhasabah senantiasa diiringi dengan ketakwaan kepadanya. Sebab dengan membiasakan diri bertakwa, kita akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mengapa tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya? Karena dengan demikian, kehidupan kita akan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Asbahani dalam kitab Hiyatul Aulia jilid 9 halaman 35 menjelaskan tentang keharusan setiap insan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam penjelasannya, ia menukil kisah mimpi Hasan al-Basyri yang di dalamnya terdapat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya, Ibrahim bin Bashar berkata, "Aku mendengar Ibrahim bin Adam berkata, telah sampai kepadaku bahwa Hasan al-Basyri bermimpi melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Barang siapa hari esoknya lebih buruk dari hari ini, maka ia adalah orang yang celaka. Barang siapa tidak senantiasa mengoreksi kekurangannya dalam dirinya, maka ia berada dalam kemunduran. Dan barang siapa berada dalam kemunduran, maka kematian lebih baik baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, peralihan tahun adalah momentum yang tepat untuk kita bertekad dan bertransformasi menjadi insan yang lebih baik, yakni dengan cara memohon ampun atas semua kekhilafan kita pada tahun sebelumnya, serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama di sepanjang tahun ini. Selain itu, di tahun baru ini mari kita berniat dalam hati untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan di setiap kesempatan. Caranya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, kita juga harus paham dan sadar bahwa setiap amal soleh kita di dunia akan menjadi bekal di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kultum di atas dikutip dari NU Online Ustadz Muhaimin Yasin, alumnus Pondok Pesantren Islahul Muslimin, Lombok Barat dan pegiat kajian keislaman, editor Amin Nur Hakim, kolumnis Muhaimin Yasin. Jamaah rahimakumullah, dan sebelum saya berpamitan, izinkanlah untuk berpantun terlebih dahulu.
Jangan menulis di atas kaca, tapi Cakep. menulislah di atas meja. Jangan Cakep. menangis karena cinta, tetapi menangislah karena dosa. Cakep. Mari kembali menjadi manusia yang takwa, menata hidup menjadi lebih indah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya kepada seluruh jamaah, saya mohon maaf lahir dan batin. Amin, Bu. Dan saya pamit undur diri. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Misbah Sudur, dengan segala hormat, waktu saya haturkan semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di malam hari ini dalam acara Watawasobil Haq Watawasobil Sabr yang kali ini menyangkut tentang yaitu momen tahun baru Hijriah, yaitu kita diajak untuk bersama-sama muhasabah, yaitu menghitung-hitung. Dalam satu makalah, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Berhitung-hitunglah kamu sekalian sebelum engkau diperhitungkan oleh Allah di yaumul hisab. Itu makalah yang sangat indah sekali untuk menjadi motivasi kita. Karena dalam kehidupan ini sebetulnya kita ini dibingungkan oleh keadaan kita masing-masing. Maka seringkali kita ini merasa bingung, atau mungkin kita ini merasa susah
dengan kehidupan ini. Mungkin ada yang merasa hal tadi itu benar adanya. Adakah orang yang tidak bingung dalam menghadapi kehidupan ini? Saya yakin ada, bahkan rata-rata, termasuk yang sedang ngomong ini juga orang bingung. Sebetulnya kehidupan ini gimana gitu. Ini kok yo dadi ngono. Arep ngono kok yo dadi ngene. Kita punya cita-cita begitu, nyatanya yang terjadi begini. Kita maunya begini, yang terjadi begitu. Kira-kira betul apa betul ini? Betul lah, Pak. Betul ya, betul. Kadang-kadang yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, kalau kita pikir memang bingung, maka dari itu kita itu sebetulnya diarahkan untuk bisa berpikir semampu kita, tidak melebihi batas dari kemampuan. Bahkan kita dianjurkan untuk bertakwa, untuk mengikuti aturan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu juga menurut kemampuan kita. Maka dari itu dalam Al-Quran dikatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kita. Artinya sekemampuan adalah setelah kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, disitulah letak daripada kemampuan kita sudah ya mentok. Maka dari itu dengan adanya kehidupan yang semacam ini kita di dunia, itu sebetulnya kita tidak anjurkan, ditekan kuat tenaga sebesar sesuatu yang kita tidak mampu, itu tidak. Maka dari itu, ya itu tadi. Kalau kita kepengen jadi orang yang indah, orang yang bahagia, orang yang santai, maka inilah yang harus kita ikut, yaitu mastata'tum, semampu kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan apa itu? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa'idha azamta nalikane duwe kepenginan sira, duwe azam sira, mongko fatawakkal, pasrah sira 'ala Allah ing atase Gusti Allah. Itu adalah ya aturan standarnya. Kalau kita melampaui batas dari kemampuan ya standar ini, maka hati-hati. Bisa-bisa kita akan over dan akhirnya drop, akhirnya penyakitnya adalah dua, yaitu SS
Apa itu penyakit SS? Ini penyakit lama tapi dengan bahasa baru. Apa SS? Rasa sedih. Aduh, penyakit SS. Ya sudah, tidak memaksakan untuk ya memikirkan. S adalah stres yang akhirnya S menjadi stroke. Paham nggih SS ini? Apa itu? Diulang. Stres alias stroke Abah. Dan ini adalah penyakit yang mewabah saat ini rata-rata. Orang miskin mungkin dianggap stres, tapi juga tidak sedikit orang yang kaya itu stroke. Sama-sama. Nah, ini adalah apa efek daripada mungkin mudah-mudahan kita, khususnya saya, tidak kena semacam inilah. Saya lagi was-was juga, ini muhasabah juga. Nah, kalau dipikir-pikir hidup ini kalau itu lama-lama pasti itu menghadapi dua penyakit ini, yaitu karena tekanan pikiran, stres, maka menjadi akhirnya stroke. Kita kembali dulu dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita berpikir tentang kehidupan, kebingungan, dan hal-hal yang mungkin banyak sekali yang tidak bisa terkendali dari pikiran kita atau kemauan kita, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari itu semuanya? Ini menunjukkan bahwa adanya Allah. Adanya siapa? Allah Abah. Ya, ini adalah adanya Allah itu adalah kita tidak mampu berpikir sendiri dan kita seringkali tidak tidak diperturutkan keinginan kita. Makanya kalau dalam hafalan wujud kita bako mukhalafatul lil hawadis, ini Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk dalam arti berbeda wujud, berbeda keadaan, berbeda kemauan, dan berbeda keinginan, semua berbeda dengan makhluk. Makanya kita jangan sampai kaget. Ya, jangan sampai kaget kita itu kepingin begini, ternyata jangan terjadi begitu. Dalam hal urusan apa saja, termasuk dalam hal urusan cinta juga sama. Banyak di antara kita yang dulu mungkin kita punya ya yang dari kecil, tapi setelah dewasa justru yang menjadi yang menjadi suami, yang menjadi istri itu berbeda orang. Ada yang alami kayak gitu? Halo? Halo? Ada ya? Iya ada. Ada, termasuk saya dulu. Bener-bener itu saya itu. Ini istri saya tadi kesini tapi sudah keluar. Tapi ini sudah tahu. Kalau saya dulu, masya Allah, saya mengejar-ngejar ya yang saya senengin, padahal anaknya gemuk, gembrot gitu. Ya, tapi yang namanya cinta apa boleh buat. Nah, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Artinya apa?
Saya ngejar-ngejar mereka malah lari. Capek gua. Wah, akhirnya saya pasrah. Lalu saya menyerah. Dan akhirnya saya minta pertolongan Pak Kiai. Saya, guru saya. Ya, sampai saya itu dulu pernah saya ceritakan. Ya, waktu dalam habis ngaji, saya matur sama guru saya, Pak Kiai. Saya kok mumet banget nggih, pripun rasane niku ngaji niku mboten mlebet kaya bodho mawon pripun nggih. Kiai saya mesem, kowe kepengin bojo ya. Saya mesem bilang nggih. Lah terus apa? Nah itu. Dan niki kalau seneng niki tapi ternyata malah larene mboten seneng. Pak guru apa? Pak Kiai saya mesem ya wis tak goleknya. Akhirnya dicarikan oleh Pak Kiai. Ternyata dicarikan namanya Kiai itu ya hubungannya adalah masjid-masjid. Lah kowe kepengine apa? Iku lo janjane nggih kepengin sing kinten-kinten nonton perjuangan. Paling boten ki wonten musala napa masjid. Yo tak golek akeh. Nah, setelah itu dicarikan. Benar itu belum kenal, belum apa dan sebagainya. Namun apa yang terjadi? Setelah setelah kejadian ternyata lebih baik daripada seandainya saya mengejar-ngejar mereka sampai sukses. Nah, dia itu sekarang hidup di Jakarta. Dia punya rumah, dapat orang Jakarta. Hidupnya itu di rumah 5 meter persegi, tapi tingkat. Saya kemarin namanya mantan walaupun sudah punya anak sudah pas saya lagi main ke sana saya mampir. Wah saya gedek-gedek, masya Allah, ya Allah WAP aku ini, ya Allah alhamdulillah. Seandainya ya saya kok untuk kayak gitu mungkin tidak seperti ini. Dan ternyata kalau hitung-hitungan cantik, waduh jauh itu. ini salah satu daripada kita itu muhasabah. Jangan kaget kalau Allah itu punya kemauan yang berbeda dengan kita. Dan itu bisa dipastikan. Jangan kaget. Ya, makanya Allah memerintahkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek duwe kepenginan wis pasrah omang aku. Wis ngandel aku arep maringi sing luwih apik. Ternyata benar. Ya seperti jenengan. Dulu apa jenengan punya cita-cita ke Taiwan? Pada saat jenengan masih sekolah SD atau mungkin SMP? Halo. Halo. Iya, Abah. Punya kepinginan tidak? Punya cita-cita? Gak kepengen, Mbah. Gak kepengen. Kepengen gak? Nanti mboten Taiwan. Pasti tidak kepengen. Kepengen ya karena terpaksa tadi. Nggih. Ya, iya karena terpaksa. Kepengen begini ternyata tidak tidak berhasil. Lagi usaha malah bangkrut. Terus lagi ini malah ini, akhirnya tidak ada jalan lain. Coba-coba daftar ke Taiwan. Dulu mungkin begitu, karena sudah mentok nggak ada yang lain jalan itu, akhirnya ke Taiwan. Ngaku apa ngaku? Aku, Mbah. Iya, Abah. Ngaku ya. Iya. Maka dari itu inilah untuk kita muhasabah. Oh begitu toh. Allah ternyata punya kemauan yang berbeda. Dulu saya begitu, akhirnya saya begini. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa ngatur diri sendiri. Kita hanya sekedar mungkin punya kemauan, punya keinginan, tapi selebihnya Allah lah yang menentukan.
Ini setiap permasalahan apa saja. Ya termasuk pengen dua anak ayu, pengen dua anak gagah. Apakah kita bisa menentukan? Bisa. Bagi yang sudah punya anak, apakah itu hasil penentuan kita? Tidak. Ketentuan Allah. Ternyata tidak. Kepengen dua anak lanang, ternyata metune wedok. Pengen dua anak wedok, ternyata metune lanang. Ada yang kepenginnya selang-seling lanang wedok, metune lanang terus. Ada yang kepenginnya lanang wedok, metune wedok terus. Itu tanda bahwa kita itu tidak punya kemampuan untuk itu. Bahkan ada omongan yang kelihatannya agak nyelatuk. Oh pinter temen gawe anak. Iso anaknya seling-seling kayak saya. Pertama laki, kedua perempuan, yang ketiga laki, yang keempat perempuan, yang kelima kembar ini. Yang diambil dulu adalah perempuan dulu, yang terakhir laki-laki. Berarti 3 laki-laki, 2 perempuan di tengah kapit. Ada orang yang mengatakan, wah Pak Misbah pinter teman. Saya katakan, bukan saya itu. Saya itu malah nggak niat kok. Loh kok kenapa nggak niat? Ya mau dolenan. Dolenan kok jadi. Nah ini menunjukkan bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi bentuk. Kepengen ayu. Koyom dulu. Maryam. Belina dulu kan cantik banget dulu pada saat saya masih muda, tapi ternyata keluarnya malah kayak meriam Belanda, hitam legam gemuk dipek-ipek. Iya. Terus ada yang kepengennya ini ya, tapi bukan maksudnya anak sekarang banyak loh, anak perempuan yang masih kecil itu gendutnya minta ampun. Saya itu punya tetangga gitu, Masya Allah. Ya itu padahal Masya Allah, saya kadang-kadang batin piye mau tapi bareng agak gede kewas juga ya. Nah itu jadi memang begitulah, kita itu tidak bisa, pokoknya dalam urusan apa saja kita tidak bisa menentukan kemampuan kita. Makanya Allah memberikan warning, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Sudah ya, kita harus paham dengan hal ini. Maka kalau kita kepingin punya hati yang tenang, punya hati yang stabil, maka sering-sering kita muhasabah, berserah diri kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasrah, sing penting husnudzon. Kita hanya dianjurkan untuk berusaha, kita dianjurkan untuk ikhtiar, selanjutnya Allah lah yang akan menentukan kapan, di mana, dan bagaimana. Itu semuanya adalah tangan Allah yang bekerja. Ini sudah jelas. Makanya kalau kita kepingin wusul, kita kepingin tahu keadaan Allah, itulah kita lihat apa yang menjadi tingkah kita, apa yang menjadi nasib kita, apa yang akan kita perbuat yang kita tidak tahu hari besok. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, jadi bukan berarti kita harus melihat Allah, tidak. Sudah dari pekerjaan Allah itu sudah jelas. Dalam diri kita muhasabah. Apalagi alam semesta ini jelas lebih luas lagi. Dalam diri kita saja kita kadang-kadang tidak berpikir apapun dan tidak bisa ngatur apapun. Coba saja dalam diri kita ada enggak yang bisa ngatur diri kita sendiri dalam seluruh kemauan? Tidak ada.
Ya, saya pun dalam hal ini saat ini tidak bisa. Ya, tadi siang saya tidur. Biasanya kalau tidur siang itu malamnya jadi tidak kepingin tidur. Nah, kalau memang kita itu bisa mampu, maka coba dipesenin. Bisa nggak tidur? Padahal sulit tidur. Bisa nggak kira-kira tidur? Tidak bisa. Justru yang ngatur itu ngantuk. Yang ngatur bangun. Termasuk ngatur dalam mimpi. Itu semuanya Allah. Mau mimpi apa saja terserah Allah. Kita pesan mimpi juga belum tentu itu jadi. Mimpinya maunya makan di warung restoran yang yang mungkin super enak, tapi ternyata malah justru mimpinya dikejar anjing. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang main di comberan, kadang-kadang Masya Allah tidak akan bisa. Jadi mengatur kita. Makanya si Gus Baha itu pernah bercerita, yaitu guyonan tapi maton untuk ada orang yang punya keyakinan bahwa diri kita 100% itu punya kemampuan untuk menuruti apa yang kita mau, menciptakan sesuatu yang kita mau. Ini ada yang punya pendapat begitu. Berarti setiap gerak kita itu adalah kemampuan kita. Tapi sebaliknya ada yang punya keyakinan bahwa tidak ada orang yang mampu mengatur. Mana yang benar? Ya, setelah diperhitungkan ternyata yang benar adalah kita tidak mampu melakukan sesuatu yang kita maui atau yang kita pikirkan, tidak mampu. Nah, maka pernah ada satu, tapi ini ceritanya gak enak, nggak jadilah, nggak jadi. Ya udah gitu aja, tidur aja gitu. Jadi kita sedang tidak bisa tidur atau sedang tidak ngantuk, disuruh tidur, ya kita tidak akan bisa. Begitu juga hal-hal yang lain. Maka dari itu di malam hari ini, di awal-awal tahun ini, ayo kita muhasabah. Kalau kita kepingin jadi orang punya pikiran yang slow, pikiran yang benar, pikiran yang baik, dan kita menjadi orang sehat, maka jangan kita memaksakan diri melebihi dari kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Boleh kita kepengen jadi apa saja, boleh kita kepengen ngumpulin apa saja, boleh kita mempunyai kemauan apa saja, tapi dibalik itu ada tangan yang mengatur, ada nasib yang mengatur kepada kita. Kita tidak akan bisa melampaui itu. Maka yakinlah apa yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik. Nah, dari pengalaman dan survei ya dalam kehidupan ini, rata-rata penyakit yang diderita di dunia ini adalah dari memaksakan pemikiran kita. Dan itu ternyata dikonfirmasi langsung oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dulu ada seorang dokter yang sangat luar biasa sekali di kota ini, Maos, Kroya, Cilacap ini, yaitu Dokter Suwikardi. Ya, Soekardi itu menjadi kepala rumah sakit ya RSUD Kabupaten Cilacap pada saat itu, padahal dia dokter umum tapi punya kemampuan yang luar biasa sekali. Dia bisa ngoperasi, dia hanya menerima pasien, dan dulu belum ada aturan
rumah sakit itu harus begini-begini, tidak ada. Maka di Puskesmas Maos itu penuh dengan dengan pasiennya, termasuk ibu saya almarhum. Beliau ngomong, ya beliau itu ngomong, ya dengan bahasa yang ini. Ya saya ada di situ. Ya, pada saat itu Milalah istri saya agak dekat dengan beliau. Kita tak kandhanin do. Penyakit iku 80% kuwi saka pikiran. 20% saka penyakit. Jadi gede pikirane sing dadi marai penyakit cilik iku dadi gede. Sebaliknya apa itu? Penyembuhan itu 80% itu juga dari pikiran. Selebihnya adalah dari obat. Nah, betul kan? Berarti rumusnya kesimpulannya adalah pikiran itu yang akan menjadikan kita sehat atau tidak. Banyakkan daripada orang-orang hari ini, saat ini, termasuk mungkin di dalamnya saya, atau mungkin jenengan, tapi mungkin mudah-mudahan saya sedang berusaha untuk tidak begitu. Ya, sedang berusaha kepengen tidak begitu. Buh, nyatane ngopi. Kepengen punya pikiran yang slow. Tapi kok yo abote ya, yang penting kalau kita sudah mentok cepat-cepat turunkan. Masya Allah, seringlah berzikir, seringlah kita mengingat Allah, itu yang penting. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat rohani dan sehat jasmani. Tapi kalau orang yang senangnya ngarsimullah, orang terima, seolah-olah itu tidak menerima keadaan yang selalu terjadi dalam diri kita, orang itu akan terkena penyakit. Dan yang menakutkan penyakit itu adalah menua. Artinya menua itu apa? Dirasakan dan tidak kunjung sembuh dan sulit disembuhkan karena pikirannya sudah memang drop. Ini hati-hati. Untuk hari ini saya kepingin ngajak kepada jenengan, mudah-mudahan dari santri-santri yang ada di Iwamit On Air ini, jadilah manusia yang senang berserah diri dan menerima apa yang ditakdirkan Allah dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, cukup. Ya, berarti setengah jam lebih. Ini yang penting adalah qalilun qal khairum min katsirin far. Sedikit-sedikit gimana? Sedikit-sedikit tapi lancar terus menerus itu lebih baik daripada min katsirin far, banyak tapi hanya sekali saja. Maka harus ditelaten ini kita harus saling mengingatkan biar kita sadar pengalaman diri kita, bagikan kepada orang lain. Terus apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan disebarkan orang lain, dan orang lain itu mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita tahu. Maka benar di dalam satu hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada kemanfaatannya. Ini benar-benar dari Allah. Seandainya ada kekurangan, itu adalah memang keterbatasan saya sebagai manusia. Sekian, kurang lebih minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jun, tong liler. Wonten pertanyaan apa? Wonten tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Jamaah, Kalau memang belum ada, kalau ada, kalau sudah tidak ada tutup, ada. nggak masalah. Ayo kita Wonten apa punya mboten jamaah? punya masalah, boleh. Ayo bareng-bareng kita curhat, kita pengalaman. Silakan, ada? Mboten wonten. Sebetulnya masalah banyak, cuma kadang-kadang tidak fokus, tidak mood. Nggih. Tutup mawon ya, Pak. Oke. Ya. Jazakallah khairan ahsanal jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ustadz Misbahus Sudur yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian inti. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi kekuatan dan memacu semangat ibadah kita untuk bisa terus istiqomah di jalan Allah. Semoga beliau sekeluarga senantiasa dijaga Allah dimanapun berada, sehat selalu, diberikan umur panjang yang barokah sehingga terus bisa memberikan ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah Iwamit on Air rahimakumullah. Demikian acara kultum dan kajian inti pada malam hari ini, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita tutup dengan ucapan tahmid lengkap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari jamaah kita hantarkan Ustaz untuk beristirahat. Monggo. Ada apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat berjumpa. Terus apa?